Indonesia adalah negara yang megah yang dianugerahi oleh kekayaan alam yang sungguh luar biasa. Untuk menjaga keberlangsungannya, perlu pemimpin yang berkomitmen, visioner, dan berintegritas tinggi. Sosok itu kini hadir dalam diri Hanif Faisal Nurrofik, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Lahir di Bojonegoro, 21 Maret 1971, Bapak Hanif tumbuh dengan kecintaan pada alam dan kehutanan. Karirnya dimulai dari Kalimantan Selatan, yaitu sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Program Revolusi Hijau yang ia gagas di Kalimantan Selatan menjadi tonggak nyata keberhasilan dalam mewujudkan lahan krisis dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Hanif selalu menunjukkan nilai berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan publik. Dalam penanganan kasus Cesium 137, Bapak Hanif menunjukkan sikap sigap dan solutif kepada masyarakat, baik yang berada di kawasan terkontaminasi maupun masyarakat secara luas. Mulai dari pembentukan Satgas Penanganan Radiasi Cesium 137, proses dekontaminasi hingga proses relokasi warga, beliau selalu memastikan semua pihak, mulai dari masyarakat hingga tenaga medis, mendapatkan informasi yang jelas dan tepat waktu. Karena pelayanan publik yang baik adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat. Selanjutnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas menjadi poin penting yang diterapkan Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Hanif Faisal Nurrofik dalam setiap kebijakannya. Salah satu contohnya adalah dalam kasus penanganan Cesium 137, setiap langkah penanganan dilaporkan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang diperoleh langsung disajikan dengan transparansi penuh, memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Tidak sampai di situ, Pak Menteri selalu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Terlihat dari aksi cepat tanggapnya dalam menangani kasus radiasi cesium 137 di industri modern Cikande. Pak Menteri dengan sigap melakukan pembatasan akses di zona merah, yaitu zona yang area tingkat radiasinya melampaui ambang aman sambil melakukan dekontaminasi. Hal tersebut mencerminkan bahwa Pak Menteri telah menerapkan nilai kompeten. Harmonis berarti bekerja sama dengan semua pihak tanpa terkecuali. Pak Hanif menjalin komunikasi yang baik dengan setiap pihak yang terlibat dalam penanganan Cesium 137, dari warga hingga pihak keamanan. Dengan rasa saling menghormati dan kebersamaan, beliau memastikan bahwa setiap tantangan bisa dihadapi dengan kepala dingin dan solusi yang saling menguntungkan. Seperti yang kita ketahui, nilai dasar ASN loyal adalah setia dan memegang teguh prinsip ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta menjaga nama baik instansi dan negara yang termasuk di dalamnya menjaga rahasia jabatan dan negara. Pak Hanif mengabdi kepada negara ini atas dedikasinya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup yang menjadi sasaran program pembangunan nasional dalam Asta Cita Pemerintah Indonesia. Selanjutnya ialah adaptif. Dalam menghadapi tantangan pengendalian gas rumah kaca, Bapak Hanif Faisal Nurrofik selalu sigap menyesuaikan strategi dengan perkembangan terkini. Teknologi terbaru diterapkan untuk mengurangi emisi karbon, sementara kebijakan yang ada selalu diperbarui agar tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan jangka panjang. Selanjutnya yaitu kolaboratif. Pak Hanif sebagai Menteri Lingkungan Hidup berupaya untuk mengajak seluruh pihak dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai contoh dalam pengelolaan emisi gas rumah kaca. Di sini, Pak Hanif bekerja sama dengan Verra sebagai lembaga internasional pengolah standar kredit karbon untuk mewujudkan komitmen Indonesia dalam melakukan perdagangan karbon secara transparan. Selanjutnya, Pak Hanif juga bekerja sama dengan PLN Nusantara Power untuk melakukan penurunan emisi gas rumah kaca melalui penanaman pohon secara serentak. Ya, kesimpulannya, Pak Hanif Faisal Nurrofik adalah role model berakhlak kami, khususnya di dalam instansi Kementerian Lingkungan Hidup. Melalui nilai-nilai berakhlak seperti pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, harmoni, loyalitas, adaptasi, dan juga kolaborasi, beliau memimpin kami dengan teladan. Dan di bawah kepemimpinan beliau, kami merasa bahwa Indonesia semakin menjaga keseimbangan antara pembangunan dan juga keberlanjutan lingkungan.